Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tumpukan sampah mengundung di sejumlah titik di kota Cimahi. Pemerintah pun menetapkan status tanggap darurat sampah hingga sepekan ke depan. Polisi menggerebek tempat penjualan obat terlarang berkedok konter ponsel di Kabupaten Bogor. Petugas masih temukan produk makanan olahan marshmallow mengandung babi dijual di sejumlah minimarket di kota Bogor. Ya, seorang remaja pria tewas di jalan usai tertabrak mobil minibus. Sang sopir minibus langsung melarikan diri. Remaja pengendara motor ini tergeletak tak bernyawa di Jalan Abdul Fattah, Kabupaten Bogor. Pria asal Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, diduga jadi korban tabrak lari. Sebelumnya korban berkendara dari arah Tenjolaya di Jalan Abdul Fattah menuju Kota Bogor. Dari arah belakang, sebuah minibus melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak korban. Korban mengalami luka parah di bagian kepala. Korban pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang, Bogor. Dia lagi bawa motor apa gimana? Ditabrak. Sama siapa? Tabrak mobil. Pada sholat Isya. Terus 19.30. Dia jatuh apa gimana? Kurang tahu juga, Pak. Katanya tabrak lari ya? Iya. Dengan kabar sih tabrak lari, tapi kurang tahu, Pak. Mobil apa motor? Mobil apa motor? Sama mobil sih. Sama mobil. Kasus ini telah ditangani unit Laka Polsek Dramaga Bogor. Polisi masih mencari identitas sopir pengendara minibus yang menabrak korban. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, sementara polisi menggerebek tempat penjualan obat terlarang berkedok konter ponsel di Kabupaten Bogor. Dari hasil penggerebekan polisi menangkap 1 orang penjual, 2 orang pembeli, serta ratusan butir obat-obatan terlarang. Personel tim Polsek Cileungsi menggerebek sebuah konter ponsel di Desa Cipenjo dan Desa Pasir Angin, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Namun ini bukanlah konter ponsel biasa. Ternyata konter ini merupakan tempat penjualan obat-obatan terlarang. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil menemukan sekitar 560 butir obat-obatan terlarang yang diduga dijual di wilayah Cileungsi. Terduga penjual obat-obatan sempat mengelak dan berusaha kabur. Dari penggerebekan itu, polisi menangkap 3 orang pria, diantaranya 1 penjual obat-obatan terlarang, serta 2 orang lainnya adalah pembeli. Dari penjualan obat-obatan terlarang itu, terduga pelaku bisa mendapatkan omset 2 hingga 4 juta rupiah per hari. Memang mereka sekarang polanya, modusnya yaitu menjual, kalau dulu kosmetik, sekarang mereka menjual pulsa atau HP. Jadi ada 2 tempat, pertama di Limus Nunggal dan kemarin di Cipenjo. Kami dapati memang di depannya dan pasang pelang banner itu HP Jaya Seluler. Sehingga, tapi warga itu sama sekali tidak ada yang pernah beli, baik pulsa maupun HP. Itu yang beli adalah anak-anak muda, anak-anak sekolah yang sering melintas, sehingga kanan kirinya pun curiga. Ketiga pria yang ditangkap dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, sementara itu Gubernur Jawa Barat mendapat ancaman pembunuhan pada dirinya beserta keluarga di kanal komentar YouTube pribadinya saat sedang melakukan siaran langsung. Namun hal ini ditanggapi santai oleh Deddy Mulyadi. Inilah sebuah komentar ancaman yang diarahkan kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dalam komentar tersebut, Deddy Mulyadi mendapatkan ancaman pembunuhan yang mengarah ke keluarganya dan juga ancaman pengeboman. Melihat hal tersebut, Deddy Mulyadi merespon santai. Deddy menganggap ancaman seperti itu sebagai resiko menjadi pemimpin daerah. Meski demikian, Deddy akan mengkaji terlebih dahulu apakah akan melaporkan ancaman tersebut ke Polda Jawa Barat atau tidak. Kalau saya sih sudah sejak saya jadi bupati udah terbiasa ya diancam dibunuh, diancam diculik, diancam apapun, dan itu kan bagian dari dinamika resiko seorang pemimpin.
kalau pemimpinnya banyak melakukan langkah-langkah yang dianggap merugikan beberapa pihak, ya pasti ada orang yang tidak suka. Dan orang tidak suka itu bisa jadi ada dua, satu serius, kedua iseng. Tetapi dalam problem seperti ini kan kita tidak bisa dianggap terlalu serius, juga tidak bisa dianggap terlalu iseng. Ya nanti saya mau kaji lah apa yang harus saya lakukan terhadap ancaman-ancaman seperti ini. Apakah harus lapor atau tidak dilaporkan, nanti saya lihat, saya pelajari dulu untung dan ruginya langkah-langkah yang saya lakukan. Ya, sementara Polres Subang menangkap belasan tersangka kasus penyalahgunaan narkotika. Satu dari belasan tersangka merupakan seorang mahasiswa. Belasan pria ini hanya bisa tertunduk saat digiring ke Mapolres Subang. Sebanyak 17 pria mengenakan baju oranye ini ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Para tersangka ini merupakan pelaku dari 15 kasus narkoba yang diungkap jajaran Kepolisian Resor Subang selama periode Februari hingga Maret 2025. Dari 15 kasus yang diungkap, 7 kasus terkait narkotika jenis sabu-sabu dan sisanya terkait penyalahgunaan sediaan farmasi. Para pelaku melancarkan aksinya di sejumlah wilayah di Kabupaten Subang. Kasus yang telah diungkap berjumlah 15 kasus ya. Dengan rincian narkotika jenis sabu 7 kasus dan sediaan farmasi 8 kasus. Dengan 17 tersangka yang berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polres Subang. Kait ungkapan periode Februari sampai dengan Maret, dengan jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan ini bisa menyelamatkan masyarakat kurang lebih 1.662 jiwa atau 1.662 masyarakat yang berhasil kita selamatkan dengan adanya ungkapan ini. Bersama para pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 166,24 gram sabu-sabu, 24.781 butir sediaan farmasi, 12 unit ponsel, dan 2 unit sepeda motor. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, sebuah truk box pengangkut obat pertanian terguling di tengah jalan Pantura Subang. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat pengemudi truk yang mengantuk hingga kendaraan hilang kendali. Kecelakaan tunggal menimpa kendaraan truk box yang membawa ratusan dus obat pertanian. Kecelakaan terjadi di Jalan Pantura Pamanukan Subang Rabu siang. Truk box yang dikemudikan Komarudin, 22 tahun, terguling saat melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Diduga sang sopir mengantuk hingga truk hilang kendali menabrak pembatas jalan dan terbalik dengan posisi kendaraan berada di jalur lawan. Beruntung pengemudi truk selamat, namun sang sopir mengalami luka di punggung hingga dilarikan ke Rumah Sakit Pamanukan Center. Kejadian posisinya dari Jakarta, posisi mau ke Cirebon, setengah oleng, naik trotoar, terus langsung terguling. Langsung nyebrang itu? Nyebrang, iya, naik trotoar dulu. Sopirnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, dilarikan cuma sakit pinggang aja. Dibawa kemana? PMC kan. Untuk memudahkan evakuasi, seluruh isi muatan truk dikeluarkan dari dalam truk. Tidak butuh waktu lama, kendaraan truk yang terguling berhasil dievakuasi dan dibawa ke kantor Polsek Pamanukan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.